Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraserina, NIM D1B1200333. Saya dari kelas 07. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang spesimen urin, dimulai dari pengertian, cara pengambilan, penanganan, dan pengawetan, dan tak lupa juga akan dibahas tentang diagnosis, pengobatan, dan faktor pencetus yang berhubungan dengan penyakit dan pengambilan urin. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, urin itu apa dan urinalisis itu apa? Maka dari itu, saya akan menjelaskan pengertian apa itu urin dan apa itu urinalisis. Nah, apa sih sebenarnya itu urin? Jadi, urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Urin dan urinalisis itu berbeda, di mana urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara makroskopik, kimia, dan mikroskopik. Tujuan dari urinalisis itu sendiri salah satunya screening infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan penyakit organ lain yang didapati dari metabolit abnormal urin pasien. Di dalam urin itu mengandung beberapa zat, diantaranya air sebanyak 95%, urea, asam ureat dan amonia, serta zat warna empedu, garam mineral, dan zat-zat bersifat racun dari sisa makanan yang kita makan atau sisa hormon. Pengambilan urin itu sendiri berbeda-beda, namun secara umum langkah-langkah pengambilan urin dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cuci tangan hingga bersih, kemudian bersihkan organ kelamin dengan pembersih seperti tisu yang steril, lalu saat buang air kecil, buanglah urin pada wadah yang khusus yang telah disediakan, kemudian usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Cara pengambilan sampel urin pada wanita dan pria itu berbeda-beda, di mana cara pengambilan sampel urin pada wanita, yang pertama, pasien harus mencuci tangan dengan memakai sabun, kemudian bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Selama proses ini berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Keluarkan urin, aliran urin pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang steril yang telah disediakan oleh dokter atau tim pengawas. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Sedangkan cara pengambilan urin pada pasien pria, yang pertama, pasien harus mencuci tangan dengan memakai sabun. Kemudian, tarik periputium ke belakang, keluarkan urin, aliran urin yang pertama dibuang. Kemudian aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah kemudian ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Nah, untuk penanganan spesimen urin itu, urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksakan, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkiraan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan beberapa macam pengawet. Adapun beberapa pengawet yang biasa digunakan untuk pengawetan sampel urin, yang pertama itu toluena, merupakan pengawetan urin yang berfungsi untuk menghambat perombakan urin oleh kuman yang bekerja optimal pada keadaan dingin. Biasanya digunakan untuk pengawetan glukosa, aseton, dan asam asetat. Yang kedua itu timol. Timol merupakan bahan pengawet yang memiliki daya seperti toluena. Pada pengawetan urin menggunakan timol, timol hanya digunakan 1 butir. Apabila jumlah timol terlalu banyak, ada kemungkinan terjadi hasil positif yang palsu. Yang ketiga itu adalah formaldehid,
merupakan bahan pengawet urin yang khusus digunakan untuk mengawetkan sedimen. Pengawetan sedimen merupakan hal yang sangat penting apabila hendak melakukan pemeriksaan kuantitatif unsur-unsur dalam sedimen. Yang keempat itu asam sulfat pekat, merupakan bahan pengawet urin yang digunakan untuk menetapkan kuantitatif kalsium, nitrogen, dan kebanyakan zat anorganik lainnya. Yang kelima itu natrium klorida pekat. Natrium klorida pekat digunakan sebagai bahan pengawet urin. Natrium klorida pekat menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri penyebab pembusukan seperti kapang dan kamir. Tes urin atau urinalisis adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Sebagian contohnya yaitu infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga diabetes dapat diperiksakan melalui sampel urin. Salah satu penyakit yang dapat diketahui dari pemeriksaan urin yaitu penyakit ginjal. Salah satu tes urin yang biasanya digunakan adalah tes urin 24 jam. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk. Kehadiran produk dan dalam urin mengidentifikasi adanya kerusakan pada ginjal. Adapun beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan terjadinya resiko penyakit ginjal atau faktor pencetus yaitu pasiennya menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung atau penyakit hati, memiliki keluarga yang juga penderita penyakit ginjal atau faktor genetik, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Kemudian yang terakhir adalah penderita obesitas dan memiliki pola makan yang tidak teratur. Adapun beberapa pengobatan untuk penyakit ginjal. Pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan pencegahan komplikasi. Secara umum, ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, obat pengontrol tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor. Kemudian obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. Yang ketiga, antibiotik atau obat diuretik, analgesik, dan obat untuk melepaskan otot saluran kemih. Diagnosis penyakit yang kedua yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Gejala ISK berupa rasa sakit yang nyeri pada saat buang air kecil, dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, dan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Urin yang dikeluarkan bisa juga berwarna hijau karena mengandung nanah. Adapun faktor pencetus pada infeksi saluran kemih yaitu karena yang pertama tidak membersihkan alat kelamin dengan benar, kemudian tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual, kurang minum air putih, serta sistem imunitas yang kurang, menghambat untuk pengobatan infeksi saluran kemih atau ISK itu pemberian antibiotik atau analgetik, kemudian pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandungan kemih. Diagnosis penyakit pada pengambilan spesimen urin yang ketiga yaitu diabetes, di mana tes urin biasa digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Namun tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton penumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma dan bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin pengidap diabetes tipe 1 daripada pengidap diabetes tipe 2. Kemudian faktor pencetus pada diabetes tipe 1 yang pertama itu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Kedua, menderita infeksi virus. Kemudian yang ketiga, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Kemudian faktor pencetus untuk diabetes tipe 2 yaitu kelebihan berat badan, kemudian memiliki riwayat keluarga yang menderita diabetes tipe 2, menderita tekanan darah tinggi, dan memiliki kadar kolesterol.
Adapun pengobatan pada penyakit diabetes yaitu pengobatan diabetes tipe 1 antara lain pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Pengobatan diabetes tipe 2 antara lain yaitu pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin pada pankreas dan golongan biagonit yang bekerja untuk memproduksi glukosa pada hati. Adapun pengobatan untuk hepatitis B yaitu pengobatannya dengan pemberian vaksin globulin imun hepatitis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral. Baiklah, di sini saya tambahkan sedikit tentang keluhan yang dapat terjadi pada penderita gangguan ginjal. Yang pertama itu perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur dengan darah. Kemudian muncul nyeri pada punggung bagian belakang, mual muntah dan kehilangan nafsu makan, sering merasa kelelahan dan sesak nafas, dan yang terakhir yaitu peningkatan tekanan darah. Adapun keluhan yang dapat terjadi pada penderita diabetes, yang pertama itu sering merasa haus, kemudian frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari, rasa lapar yang terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, dan yang terakhir merasa lemas dan merasa lelah. Selanjutnya, keluhan yang dapat terjadi pada penderita infeksi saluran kemih. Gejala infeksi saluran kemih pada orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Gejala yang terjadi pada orang dewasa yang pertama itu rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Frekuensi buang air kecil meningkat tapi hanya sedikit urin yang keluar. Kemudian rasa tidak nyaman di perut bawah dan panggul, urin berwarna gelap dan bau tidak sedap. Terdapat darah di dalam urin, demam dan tidak enak badan. Selanjutnya gejala pada anak-anak biasanya demam, sering ngompol di siang hari, tubuh merasa lelah, nafsu makan berkurang, rewel, dan sering muntah. Yang terakhir, keluhan yang dapat terjadi pada penderita hepatitis B. Yang pertama itu mual, muntah, demam, kelelahan, fases berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi warna kekuningan. Demikian materi tentang pengambilan sampel spesimen urin yang dapat saya tampilkan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.